Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita dapat beribadah hari ini. Yuk kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hai Kawan, Tahukah Kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan. Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang sangat indah bagi kami. Sungguh Engkau sangat mengasihi kami dan terus menuntun kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk percaya sungguh kepadamu, sehingga dari kecil kami dapat memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bangsa Israel telah melihat perbuatan Allah yang sangat ajaib. Air laut terbelah dan mereka dapat melewati laut berau dan sampai ke seberang dengan selamat. Dan musuh yang mengejar ditenggelamkan oleh air laut itu. Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan
dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Adik-adik, setelah melewati Laut Teberau, mereka berjalan di padang gurun Syur. Setelah 3 hari berjalan, mereka tidak mendapatkan air. Lalu, ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Mara, mereka tetap tidak bisa minum karena airnya pahit. Maka mulailah bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, dan Musa melemparkan ke dalam air itu. Maka air itu menjadi manis. Lalu bangsa Israel mendapatkan air untuk diminum. Mereka melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka di padang gurun Sin. Di sana bangsa Israel kembali bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Maka Tuhan menyediakan makanan bagi bangsa Israel. Pada waktu pagi makan roti, dan pada waktu sore mereka makan daging buru puyuh. Semuanya itu diturunkan Tuhan dari langit. Kemudian Tuhan menurunkan dari langit hujan roti. Dan bangsa Israel akan mengambilnya tiap-tiap hari sebanyak yang mereka butuhkan di hari itu. Jadi bangsa Israel akan mengambil makanannya setiap hari sesuai yang mereka butuhkan. Tidak boleh langsung ambil banyak-banyak untuk beberapa hari, karena rotinya akan busuk. Tetapi di hari yang ke-6 boleh ambil 2 kali lipat, karena hari yang ke-7 adalah hari perhentian penuh untuk Tuhan. Tuhan membuat aturan bagi bangsa Israel supaya Tuhan melihat apakah mereka akan mentaati perintah Tuhan. Adik-adik, baru saja selesai tentang makanan, bangsa Israel kembali lagi bersungut-sungut karena tidak ada air. Mereka marah kepada Musa dan terus mengeluh dan meminta untuk diberikan air, karena mereka sangat haus. Lalu Musa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus diperbuatnya? Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah tongkatmu. Aku akan berdiri di depanmu di atas batu di Horeb. Pukullah batu itu dengan tongkat, dan air akan keluar dari situ, maka mereka dapat meminumnya." Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan tempat itu disebut Masa dan Meriba. Dalam perjalanan mereka, datanglah orang Amalek dan berperang melawan bangsa Israel. Mulailah mereka mempersiapkan diri untuk berperang, dan Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah beberapa orang dan pergilah memerangi orang Amalek besok. Aku akan berdiri di puncak bukit serta memperhatikanmu, akan memegang tongkat yang diberikan Allah kepadaku." Yosua taat kepada Musa dan pergi berperang. Adik-adik, bagaimana cara bangsa Israel melawan orang Amalek?
Ketika mereka berperang, Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Selama peperangan, setiap waktu Musa mengangkat tangannya ke langit. Orang Israel menang berperang. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, orang Israel kalah. Setelah beberapa waktu, tangan Musa lelah. Lalu mereka meletakkan sebuah batu besar di bawah Musa, sehingga ia dapat duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya hingga matahari terbenam. Maka dalam peperangan itu Yosua mengalahkan orang Amalek. Ajaib bukan? Tuhan menolong bangsa Israel mengalahkan orang Amalek yang datang menyerang mereka. Tuhan tetap menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Tuhan sangat peduli kepada bangsanya. Meskipun bangsa Israel selalu bersungut-sungut, marah-marah kepada Musa dan kepada Tuhan, tetapi bangsa ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi umatnya dan ia berkuasa terhadap segala sesuatu, terkhusus dalam mengalahkan orang Amalek. Lewat kejadian ini, Tuhan juga mau menyatakan supaya bangsa Israel tidak ragu melihat Allah yang sangat hebat dan berkuasa menuntun mereka menuju tanah perjanjian. Adik-adik, dahulu bangsa Israel merasakan dan melihat segala yang dikerjakan Allah. Peristiwa-peristiwa besar, mukjizat-mukjizat, dan banyak hal lainnya. Dan semuanya itu menuntun bangsa Israel untuk percaya sepenuhnya kepada Allah yang mengasihi mereka untuk memuliakan Allah. Pernahkah adik-adik berpikir bagaimana dengan kita saat ini? Apakah Allah yang dahulu pernah berfirman kepada bangsa Israel juga akan berfirman kepada kita? Ya, benar adik-adik. Allah yang dulu berfirman kepada bangsa Israel juga Allah yang sama saat ini berfirman kepada kita. Dia kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia telah menyatakan diri kepada kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib serta bangkit dari kematian. Peristiwa besar ini untuk menyelamatkan orang berdosa dari hukuman selamanya. Kasih Allah yang begitu besar saat ini dapat kita saksikan di dalam pengorbanannya di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dari penghukuman kekal. Dan mereka memperoleh kemenangan yang mengalahkan dosa. Masihkah adik-adik ragu? Masihkah adik-adik tidak percaya? Lihatlah betapa Dia sangat mengasihi adik-adik sekalian. Dan Dia mau adik-adik percaya kepadanya. Katakan, ya, aku mau percaya kepada Allah yang sangat hebat dan berkuasa yang mengasihi aku. Ayat hafalan. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia
telah menjadi keselamatanku. Kita ulang sekali lagi ya. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar dapat menjadi iman bagi kami, sehingga dari kecil kami beriman sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Saya Ingin Bertemu Tuhan Yesus.